Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wayudila Astika, NIM 2119077. Langsung saja di sini saya akan memaparkan bab 3 dengan judul kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan merupakan muara dari bisnis MMT. Mutu, produk atau jasa perlu selalu ditingkatkan untuk memenuhi bahkan melampaui kepuasan pelanggan. Nah, kegagalan memenuhi kepuasan pelanggan atau klien ini berarti kegagalan dalam penerapan MMT. Langsung saja ke poin pertama, ada pengertian pelanggan dan siapa pelanggan kita. Secara tradisional, pelanggan adalah pihak yang membeli atau menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Dalam konteks MMT, pelanggan adalah semua pihak yang menerima jasa atau produk yang kita hasilkan atau kita berikan. Quotes mengatakan bahwa pelanggan menentukan mutu dan kita atau institusinya yang menghasilkan. Nah, maksudnya si penghasil itu, penghasil jasa atau produknya. Nah, pelanggan dikategorikan menjadi pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Pelanggan internal adalah semua pihak penerima jasa atau produk yang ada di satu institusi. Sedangkan pelanggan eksternal adalah mereka yang ada di luar instansi atau di luar instansi penghasil jasa atau produk. Pada masing-masing kategori, baik pelanggan internal maupun eksternal masih perlu diklasifikasi menjadi pelanggan primer, sekunder, dan tersier. Dalam konteks pendidikan, siswa dapat dikategorikan sebagai pelanggan internal, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai pelanggan eksternal. Sebagai kategori pertama, manakala siswa ikut berperan dalam berkontribusi bersama-sama dengan pihak sekolah dan menghasilkan produk atau jasa. Di lain sisi, siswa dapat dikategorikan sebagai pelanggan eksternal manakala mereka pasif hanya menerima begitu saja dan tidak ikut berperan dalam menghasilkan produk atau jasa tersebut. Baik, ilustrasi kategori dan klasifikasi pelanggan di lembaga pendidikan dapat digambarkan sebagai berikut. Secara kelembagaan, pelanggan eksternal primer dalam konteks sekolah adalah siswa. Itu manakala siswa dianggap pasif. Eksternal sekunder adalah orang tua atau wali murid, dan eksternal tersier adalah masyarakat dan pemerintah. Bertolak dari penjelasan pengertian pelanggan di awal bab tadi, pelanggan adalah semua pihak yang menerima produk atau jasa yang dihasilkan. Maka secara individual sebagai guru di sekolah, pelanggan internal primer adalah siswa, manakala siswa tersebut berperan aktif dalam mencapai hasil belajar. Pelanggan internal sekunder adalah kepala sekolah dan staf, dan pelanggan internal tersier dapat jadi satpam, penata taman dan rumah tangga, dan pihak-pihak lain yang mendukung sarana prasarana sekolah. Jadi kayak misalnya ada office boy, satpam di sekolah gitu, itu termasuk pelanggan internal tersier. Sebagai kepala sekolah yang lebih punya tanggung jawab memanage guru, staf, dan sarana prasarana daripada mengajar di kelas, maka pelanggan internal primer guru, pelanggan internal sekunder adalah staf administrasi dan staf pendukung, dan pelanggan internal tersier dapat jadi juga satpam, penata taman, dan pihak lain yang mendukung sarana prasarana sekolah. Terminologi pelanggan di satuan pendidikan atau sekolah, khususnya siswa, yang tidak hanya sekedar terlibat transaksi jual beli sebagaimana terjadi di toko atau pasar, tetapi siswa yang disertai dengan semangat meningkatkan diri dalam ranah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Demikian juga untuk pihak sekolah sebagai penyedia jasa, sehingga dapat jadi tidak terlalu memperhatikan untung rugi, namun ada semangat dan bimbingan secara profesional untuk meningkatkan mutu para lulusan atau alumninya,
sehingga terminologi pelanggan untuk siswa banyak pihak mengusulkan untuk diganti dengan klien. Coates menegaskan dalam konteks MMT, seorang manajer harus fokus pada pelanggan, baik pelanggan eksternal maupun pelanggan internal. Lebih jauh, perlu dimaknai bahwa kepuasan lebih lanjut dari deskripsi di atas ialah cakupan dan deskripsi T dalam TGM yang sudah dijelaskan di bab 1, di mana T didefinisikan sebagai dictates that everything and everybody in the organization is involved in the enterprise of continuous improvement, yang mana artinya mengarahkan segala yang benda atau fasilitas dan setiap orang di organisasi dilibatkan dalam peningkatan yang berkelanjutan. Setiap orang di organisasi di sini perlu diperluas maknanya, yaitu pihak dalam maupun pihak luar organisasi, sehingga pelanggan yang satu menjadi pemasok bagi pelanggan yang lain dalam organisasi. Oke, lanjut ke poin yang kedua, yaitu cara pandang perlakuan pelanggan. Seperti dijelaskan di bab 1 bahwa salah satu tantangan terberat dari pelaksanaan MMT adalah komitmen pimpinan puncak dan pimpinan menengah untuk mendelegasikan sebagian peran dan tanggung jawab mereka. Hal ini tidak mudah karena cara pandang umumnya pimpinan tersebut merasa akan kehilangan sebagian kekuasaan mereka. Dalam manajemen MMT harus dihindari one man atau woman show. Perlu ada pendelegasian sebagai wujud dari manajemen partisipatif yang merupakan salah satu nilai penting dalam MMT. Pimpinan umumnya tidak menyadari bahwa pendelegasian dengan rincian yang jelas dan fasilitas yang memadai akan menjadi pemberdayaan bagi penerima delegasi, dan keberhasilan pelaksanaan tugas tersebut akan menumbuhkan kepuasan, kepercayaan diri, dan yang lebih esensial adalah pengakuan atau ngewongke terhadap yang menerima delegasi. Peran dan fungsi pimpinan pada cara pandang atau paradigma kontemporer, pimpinan adalah pelayan atau lebih tepatnya pemasok bagi semua warga atau pihak yang menerima hasil kerja atau produk darinya. Untuk dapat melaksanakan prinsip ini, pemimpin puncak dan menengah perlu merubah paradigma atau struktur organisasi terbalik. Paradigma konvensional, struktur suatu organisasi, pemimpin berada pada posisi yang paling atas atau puncak, dan di bawahnya pemimpin menengah, kemudian di bawahnya lagi supervisor, dan paling bawah adalah pekerja garis depan. Untuk konteks sekolah, cara pandang terhadap pelanggan sama seperti skema struktur organisasi yang terpampang di dinding, yaitu di mana kepala sekolah berada di paling puncak, dilanjut ke bawah wakil kepala sekolah, di bawahnya lagi ada kepala bagian, terus dilanjutkan guru dan staf, dan yang paling bawah itu adalah siswa. Sebaliknya, sesuai pandangan kontemporer terhadap pelanggan, maka pada paradigma kontemporer, kepala sekolah adalah pemasok bagi semua pihak internal sekolah, termasuk wakasek, guru, staf, siswa, dan seterusnya yang menerima produk yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan kepala sekolah dapat berupa antara lain kebijakan, arahan, perintah, dan bahkan termasuk bentuk produk yang paling sederhana berupa draft atau konsep surat. Sehingga pada paradigma ini, posisi kepala sekolah berada pada paling bawah dengan makna ia menjadi pemasok dan juga fasilitator bagi semua warga sekolah yang tidak lain adalah pelanggan internal sekolah. Demikian wakasek adalah pemasok bagi kabak, guru, dan staf dan selanjutnya guru dan staf pada lapis di atasnya adalah pemasok bagi pelanggan internal primer, yaitu siswa. Oke, kita masuk ke poin nomor 3, yaitu mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa institusi mempunyai pelanggan eksternal dan pelanggan internal. Nah, masing-masing pelanggan ini mempunyai kebutuhan yang berbeda.
Berikut akan saya jelaskan masing-masing kebutuhan pelanggan tersebut. Yang pertama, kita mengidentifikasi kebutuhan pelanggan eksternal. Pelanggan eksternal bidang pendidikan, khususnya satuan pendidikan, adalah siswa, orang tua, satuan pendidikan lanjutan yang lebih tinggi, dan masyarakat pengguna lulusan, serta pemerintah. Kebutuhan siswa dan orang tua umumnya adalah bagaimana mereka setelah lulus dapat bekerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Semua kebutuhan pelanggan ini harus dibuktikan bahwa lulusan mempunyai kompetensi untuk dapat bekerja atau melanjutkan ke studi ke jenjang yang lebih tinggi dengan baik. Kebutuhan pelanggan ini harus terakomodasi dalam kurikulum di satuan pendidikan. Dalam mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, maka perlu mengumpulkan informasi dari mereka. Untuk hal ini, siswa lebih tepat dikategorikan sebagai pelanggan internal karena mereka ikut aktif berpartisipasi untuk mencapai kompetensi lulusan yang dipersyaratkan, bahkan untuk dapat diterima di jenjang satuan pendidikan yang lebih tinggi atau bekerja. Untuk itu, pelanggan eksternal primer dimulai dari orang tua, terutama untuk satuan pendidikan di jenjang pendidikan dasar. Untuk jenjang menengah dan tinggi, pelanggan eksternal primernya adalah perguruan tinggi dan DU atau DI. Informasi dari orang tua dapat diperoleh melalui angket, pertemuan khusus, atau komite sekolah yang merupakan mitra kerja sekolah. Pengumpulan informasi ini dapat dilakukan melalui seminar, workshop, atau focus group discussion atau FGD. Sedangkan informasi dari perguruan tinggi dan DU atau DI dapat diperoleh melalui studi pelacakan atau tracker studi. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan pelanggan internal. Pelanggan internal primer dalam satuan pendidikan adalah siswa, sedang yang sekunder adalah staf karyawan atau TU, teknisi, pustakawan, dan staf-staf lainnya. Secara formal, lulusan satuan pendidikan tingkat dasar tidak dibenarkan bekerja karena belum memenuhi usia minimal bekerja. Mereka diharapkan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk itu, kebutuhan siswa di satuan pendidikan ini adalah bagaimana bisa belajar dengan maksimum. Utamanya guru, kepala sekolah, dan staf perlu berupaya dengan segala daya disertai dengan rasa simpati dan empati untuk mencapai efektivitas pembelajaran. Ruang kelas, fasilitas yang ada, dan sekolah secara keseluruhan perlu dimanage untuk mendukung proses belajar mengajar yang efektif untuk membekali siswanya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah. Kebutuhan siswa di tingkat satuan pendidikan ini dapat diidentifikasi melalui pertemuan informal di setiap kelas, dilengkapi dengan angket kepada orang tua. Selanjutnya, tentang pandangan kontemporer terhadap pelanggan dan pemasok, maka guru, staf atau karyawan merupakan pelanggan dari dan sekaligus pemasok kepada kepala sekolah. Demikian pula karyawan, pustakawan, teknisi, dan staf-staf lainnya adalah pelanggan dari sekaligus juga pemasok kepada guru, dan demikian seterusnya sesuai perannya masing-masing. Untuk itu, setiap pihak perlu menumbuhkan budaya peduli mutu, berobsesi mencapai mutu sehingga berupaya sebaik mungkin memuaskan semua pihak dan bersinergi mendukung dan memfasilitasi siswa untuk mencapai kompetensi yang diperlukan guna dapat melanjutkan studi mereka. Kebutuhan mereka dapat dilakukan melalui forum informal di waktu istirahat maupun secara formal dalam wadah gugus kendali mutu yang dapat diwujudkan dalam kelompok kerja guru atau KKG dan musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin nomor 4.
Berbagai pendekatan mengakses kebutuhan pelanggan. Informasi yang diperoleh dari pelanggan melalui kotak saran, angket, FGD, workshop, dan studi pelacakan perlu dikelompokkan, dianalisis, dan kemudian disimpulkan. Prosedur ini sebaiknya dilakukan oleh satu tim mutu sekolah yang dibentuk oleh sekolah dan mempunyai anggota dari unsur sekolah, komit sekolah, dan wakil masyarakat yang peduli terhadap peningkatan mutu sekolah. Hasil rumusan kebutuhan pelanggan harus dirumuskan ke dalam silabus mata pelajaran yang selanjutnya dideskripsikan ke dalam kurikulum dan rencana persiapan pembelajaran atau RPP. Untuk itu, kepala sekolah dan khususnya guru harus mampu memahami silabus, kurikulum, dan RPP dari masing-masing mata pelajaran yang diampunya. Tim mutu sekolah dapat menggunakan workshop bersama DU atau DI atau pihak perguruan tinggi untuk menyusun silabus dan kurikulum sesuai yang dapat memuaskan mereka. Untuk sekolah kejuruan, perumusan kurikulum dapat menggunakan pendekatan pengembangan kurikulum yang berorientasi profesi di dunia industri atau usaha, dapat merujuk ke pendekatan development of a curriculum. Kemudian poin yang terakhir, yang kelima, mengakomodasi kebutuhan pelanggan. Acuan utama program sekolah adalah kurikulum. Secara alami, sesuai tuntutan zaman, memang kurikulum secara periodik perlu dikaji ulang untuk mengakomodasi tuntutan pelanggan. Secara rasional, semua kurikulum sekolah harus merujuk kepada standar isi atau SI yang dirumuskan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Dalam konteks desentralisasi pendidikan yang teraktualisasikan dalam manajemen berbasis sekolah atau MBS, maka sekolah mempunyai otonomi untuk melaksanakan penyelenggaraan program sekolah. Lebih dari itu, sekolah dianjurkan mempunyai program unggulan sekolah yang mengakomodasi potensi lokal. Keseluruhan program sekolah bermuara untuk mengantar siswa mencapai kompetensi yang distandarkan secara nasional dan kompetensi lokal sesuai muatan lokal yang ada di kurikulum sekolah. Masukan pelanggan, khususnya pelanggan eksternal, perlu dipilah-pilah merujuk acuan nasional yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang merupakan kriteria standar minimal yang harus dicapai, bahkan diupayakan dilampaui yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8 standar itu adalah: yang pertama, standar kompetensi lulusan atau SKL; yang kedua, standar isi atau SI; yang ketiga, standar proses; yang keempat, standar pendidik dan tenaga kependidikan atau SPTK; yang kelima, standar sarana dan prasarana; yang keenam, standar pengelolaan; yang ketujuh, standar pembiayaan; dan yang terakhir, standar penilaian. Setelah dipilah dalam 8 SNP, masukan pelanggan perlu juga dicermati. Adakah yang perlu diakomodasi dalam muatan lokal sekolah? Rincian masing-masing standar dari 8 SNP telah dirumuskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan sehingga masukan pelanggan dapat lebih rinci dalam standar mana masukan pelanggan diakomodasi. Langkah selanjutnya dalam mengakomodasi masukan pelanggan adalah menuangkannya ke dalam program sekolah yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Sekolah atau RKS untuk siklus waktu 4 tahunan dan dirinci dalam program tahunan sekolah yang dikenal dengan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah atau RKAS. Secara nasional, salah satu program dari Badan Peningkatan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merintis penyusunan RKAS dan RPS yang dilakukan setiap tahun berbasis hasil evaluasi diri sekolah. Pelaksanaan EDS atau evaluasi diri sekolah ini di sekolah dilaksanakan di bawah koordinasi tim pengembangan sekolah atau TPS, yang keanggotaannya itu terdiri dari unsur sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, dan bila perlu siswa, komite sekolah, dan pengawas sekolah. Di sekolah yang sudah bersertifikat ISO, ada tim pengendali mutu atau TPM. Untuk itu, TPM dan TPS dapat mengakomodasi masukan pelanggan yang selanjutnya diartikulasikan ke dalam penyusunan RKAS dan RPS. Oke, di sini saya akan menambahkan sedikit materi. Ada beberapa faktor yang menunjang terciptanya suatu kepuasan pelanggan. Yang pertama yaitu wujud fisik atau tangible. Bukti fisik yang baik akan mempengaruhi persepsi pelanggan. Pada saat yang bersamaan, aspek ini juga merupakan salah satu sumber yang mempengaruhi harapan pelanggan. Karena dengan bukti fisik yang baik, maka harapan pelanggan menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu, merupakan hal yang penting bagi perusahaan atau institusi untuk mengetahui seberapa jauh aspek wujud fisik yang paling tepat, yaitu masih memberikan impresi positif terhadap kualitas pelayanan yang diberikan, tetapi tidak menyebabkan harapan pelanggan yang terlalu tinggi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan memberikan kepuasan kepada pelanggan. Oke, yang kedua, reliability. Menurut Parasuraman dan Lupiawadi dan Hamdani berpendapat kehandalan atau reliability yaitu kemampuan perusahaan atau institusi untuk memberikan pelayanan sesuai dengan apa yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Jadi apa yang diberikan, pelayanan yang diberikan itu sesuai dengan yang dijanjikan, jangan hanya omong doang tapi realitanya itu tidak sesuai yang dijanjikan. Nah, kalau seperti itu otomatis pelanggannya akan kecewa, tidak merasakan kepuasan pelanggan gitu. Kinerja itu harus sesuai dengan harapan pelanggan, yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap yang simpatik, dan dengan akurasi yang tinggi. Kemudian yang ketiga itu daya tanggap atau responsif, yaitu respon dalam membantu pelanggan dan memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap, yang meliputi kesigapan dalam melayani pelanggan, kecepatan dalam menangani transaksi, serta penanganan keluhan pelanggan. Kemudian yang keempat, asuransi. Kotler mendefinisikan keyakinan atau asuransi adalah pengetahuan terhadap produk secara tepat, kesopan santunan dalam memberi pelayanan, keterampilan dalam memberikan informasi, kemampuan dalam memberikan keamanan, dan kemampuan dalam menanamkan kepercayaan dan keyakinan pelanggan terhadap perusahaan atau institusi. Yang kelima itu empati. Menurut Parasuraman dan kawan-kawan, empati yaitu perhatian dengan memberikan sikap yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan suatu perusahaan atau institusi kepada pelanggan, seperti kemudahan untuk menghubungi perusahaan, kemampuan untuk berkomunikasi dengan pelanggan, dan usaha perusahaan untuk memahami keinginan dan kebutuhan pelanggan. Ada beberapa manfaat dari kepuasan pelanggan. Yang pertama, meningkatkan rasa suka dan loyalitas terhadap suatu produk. Kepuasan merupakan landasan utama rasa suka terhadap produk atau jasa yang diberikan. Jika pelanggan suka terhadap jasa atau produk, maka pelanggan tersebut memiliki kemungkinan yang besar untuk kembali membeli atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Kemudian manfaat yang kedua, menjadi titik diferensiasi. Seiring berkembangnya zaman, muncul berbagai perusahaan dengan berbagai produk atau jasa.
Hal ini membuat keadaan pasar semakin kompetitif. Setiap perusahaan saling bersaing untuk memperoleh target pasar. Salah satu yang dapat menjadi pembeda utama antara perusahaan dalam persaingan bisnis adalah kepuasan pelanggan. Perusahaan yang mampu menjadikan pelanggan sebagai kunci dalam menjalankan bisnisnya, dia akan dapat bertahan dalam situasi bisnis kompetitif. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu menambah pendapatan dan citra baik. Pelanggan yang puas terhadap produk atau jasa dari sebuah perusahaan atau institusi, dia akan terus menggunakan produk atau jasa tersebut. Pelanggan yang benar-benar puas akan mengeluarkan lebih banyak uangnya untuk membeli produk atau jasa suatu institusi jika dibandingkan dengan pelanggan yang tidak puas. Berarti kalau dia sudah puas dengan jasa atau produk yang dihasilkan oleh sekolah A, berarti dia tidak eman-eman gitu kalau dia mengeluarkan uang lebih banyak untuk bersekolah atau mensekolahkan anaknya di situ, seperti itu. Selain menambah pendapatan, pelanggan yang puas akan membuat citra produk atau jasa kamu jadi baik dan lebih dikenal masyarakat. Kemudian terdapat indikator kepuasan pelanggan. Ada berbagai indikator yang bisa digunakan untuk mengukur indikator kepuasan pelanggan. Yang pertama adalah survei kepuasan pelanggan. Perusahaan yang ingin mengukur indikator kepuasan pelanggan dapat melakukannya dengan cara memberikan survei kepada pelanggan secara berkala. Jika ingin menggunakan metode ini, maka kita harus mengetahui berapa jumlah pelanggan yang akan kita survei, bagaimana cara memilih pelanggan untuk kita survei, dan teknik survei yang akan kita gunakan. Kemudian yang kedua, cost shopping. Cost shopping dilakukan dengan cara perusahaan mempekerjakan orang untuk membeli atau produk dari perusahaan tersebut. Kemudian orang tersebut memberikan penilaian terhadap produk, proses pemesanan, dan pembayaran. Kemudian yang ketiga, tingkat sentimen pasar. Indikator selanjutnya adalah mengukur tingkat sentimen pasar. Cara yang dapat kita lakukan untuk mengukur indikator ini adalah dengan memperhatikan rating atau feedback dari pelanggan. Kemudian ada cara-cara untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, karena ini berpengaruh besar terhadap pendapatan dan perkembangan perusahaan secara keseluruhan. Banyak perusahaan yang berlomba-lomba untuk meningkatkan kepuasan dari pelanggan. Berbagai metode dan cara meningkatkan kepuasan pun digunakan, antara lain yang pertama, harus menerima kritik dan saran. Kritik dan saran yang kita dapatkan dari seorang pelanggan terkadang terkesan menjengkelkan, namun sebaiknya itu kita terima dan ditampung, karena kritik dan saran itu penting bagi kepuasan pelanggan. Kritik dan saran dari pelanggan dapat memberikan kita banyak masukan untuk memperbaiki kualitas produk atau jasa yang kita berikan. Kemudian yang kedua, membuat produk mudah didapatkan. Setiap orang pasti ingin mendapatkan suatu hal dengan mudah. Nah, oleh sebab itu, cobalah kita buat produk atau jasa yang mudah didapatkan. Jika perusahaan mampu memiliki tim khusus yang mau mendatangi pelanggan di area terdekat, maka itu akan menjadi nilai plus di mata pelanggan. Kemudian yang ketiga, memberikan pelayanan dan fasilitas tambahan. Pelayanan dan fasilitas tambahan yang akan didapatkan oleh pelanggan mampu membuat kepuasan meningkat. Hal ini dapat dilakukan dengan sistem membership. Pelanggan yang telah menjadi anggota akan mendapatkan promosi khusus dan fasilitas khusus. Dengan memahami dan memelihara kepuasan pelanggan secara kontinu, perusahaan tidak hanya mampu menambah pendapatan, namun secara tidak langsung perusahaan juga mampu bertahan lebih lama di tengah industri. Jadi, penting bagi perusahaan untuk memahami dengan benar bagaimana dinamika pelanggan agar tidak salah dalam melangkah. Ada beberapa alasan mengapa kita perlu melakukan survei terhadap kepuasan pelanggan.
Yang pertama, untuk mengetahui kualitas produk. Survei akan bermanfaat untuk mengenali bagaimana kualitas produk konsumen yang banyak diminati. Tidak hanya tentang kualitas, namun harga menjadikan tolak ukur yang penting terhadap konsumen. Karena biasanya konsumen lebih memilih produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Kemudian yang kedua, untuk mengevaluasi produk. Jika telah riset survei kepuasan pelanggan, mengevaluasi adalah hal yang penting bagi para produsen supaya produk semakin berkualitas. Selain itu, kembangkan inovasi menjadikan produk baru yang bisa kita tawarkan. Bahkan bisa kita ubah menjadi lebih menarik dan banyak peminatnya untuk para konsumen. Kemudian yang ketiga, mengetahui kemampuan pesaing. Semakin majunya teknologi, tak lepas dari banyaknya pesaing dari banyak strategis di dalam dunia bisnis. Perlu diperhatikan sebagai produsen, kita harus mengetahui para pesaing mana saja dan hal yang berpengaruh meningkatkan para pelanggan untuk mencapai target perusahaan. Kemudian langkah-langkah survei kepuasan pelanggan. Langkah yang pertama, tentukan target survei. Dalam strategi ini, tentukanlah target siapa yang akan menjadi calon konsumen, seperti halnya dapat dilihat dari tentang usia, wilayah yang akan dikembangkan, dan segmentasi pasar. Namun segmentasi ini bisa kita bagi berdasarkan tingkat pendidikan, pekerjaan, tingkat pendapatan, dan poin lain sebagainya. Kemudian yang kedua, siapkan biaya survei. Ketika memasuki kegiatan operasional, untuk selalu mencatat detail pengeluaran biaya. Namun sebelum membuka usaha yang lebih luas, beri patokan biaya terlebih dahulu untuk melakukan survei untuk mengurangi resiko pengeluaran biaya yang berlebihan. Yang ketiga, pilih metode survei. Metode survei ada banyak. Yang pertama itu mengisi kuesioner dengan memberikan lembaran pertanyaan yang akan diisi oleh konsumen. Kemudian yang kedua, riset group. Yang ketiga, survei langsung. Dan metodenya ketiga. Kemudian yang keempat, jadwal pelaksanaan survei. Hal ini sangat berkaitan dengan seluruh aspek. Sebab dari itu, sebagai produsen harus memastikan berapa lama dan memilih waktu yang tepat untuk memulai survei. Ada baiknya gunakan pada saat momen-momen tertentu. Yang kelima, evaluasi dan analisa. Pengecekan terhadap hasil survei sangat penting menemukan apa yang dibutuhkan dan yang diinginkan para pelanggan. Jadi kesimpulannya, kepuasan pelanggan adalah respon dari perilaku yang ditunjukkan oleh pelanggan dengan membandingkan antara kinerja atau hasil yang dirasakan dengan harapan. Apabila hasil yang dirasakan itu di bawah harapannya, maka pelanggan akan kecewa atau kurang puas, bahkan tidak puas. Namun sebaliknya, apabila sesuai dengan harapan, pelanggan akan merasa puas, dan bila kinerja melebihi harapan, pelanggan akan merasa sangat puas. Dan seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, kegagalan memenuhi kepuasan pelanggan atau klien itu berarti kegagalan dalam penerapan MMT. Jadi apabila kok ada institusi atau sekolah yang belum bisa memberikan kepuasan terhadap pelanggannya, pelanggan di sini yang dimaksud adalah siswa ataupun orang tua siswa. Nah, itu berarti suatu institusi itu gagal dalam penerapan MMT. Sekian yang dapat saya paparkan di bab ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.